Kalian lagi apa? Sini dengerin aku cerita. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? The Tiger's Moms Reborn Part 14. Mari kita mulai. Jinhee duduk kaku di depan kakak beradik Park di hadapannya di sebuah meja depan minimarket. Minhee duduk di tengah diapit oleh dua adik laki-lakinya. Sudah aku bilang, bertemu di kafe saja, bisik Sunwoo pada Minhee. Kalau begitu, jadi lebih mudah diketahui, bisik Minhee balik. Lalu tersenyum canggung pada Jinhee. Aju sih sepertinya sudah pernah bertemu adikku yang ini. Ia menunjuk Sunwoo. Jinhee tersenyum dan mengangguk pada Sunwoo. Ini adikku yang lain, Park Doyun. Minhee menunjuk Doyun di sisinya yang lain. Jinhee harus mengakui bahwa ucapan Jiwon benar. Doyun memang memiliki wajah panjang Park Sang-hun dan struktur wajahnya. Salam kenal. Doyun mengangguk sopan pada Jinhee. Minhee menelan ludah. Tidak tahu harus mulai dari mana. Ajushi, aku ingin bertanya. Jinhee mendengarkan dengan seksama. Minhee tampak sangat ragu. Begini, bagaimana jika ayah kami berselingkuh? Ucap Doyun. Minhee dan Sunwoo langsung menoleh kaget. Jinhee juga menatap Doyun kaget. Apa yang harus kami lakukan agar ibu kami tidak rugi jika mereka berpisah? Tanda Doyun sangat tegas, layaknya kepala keluarga. Minhee dan Sunwoo serentak menoleh pada Jinhee. Jinhee tidak langsung menjawab. Ia memegang erat minuman kalengnya, memandang wajah anak-anak yang hampir dan belum berusia 20 tahun di hadapannya ini. Kalian punya bukti perselingkuhan? Ia bertanya. Wajah Minhee dan saudara-saudaranya berubah bingung. Apakah kami harus menyewa detektif swasta? Tanyanya hati-hati. Jinhee kembali diam dulu. Kebiasaan mempertimbangkan sebagai seorang pengacara membuat hal itu jadi biasa ia lakukan. Minhee memandang ke bawah, mulai merasa ada jalan buntu. Kita ikuti saja ayah, lalu kita rekam sendiri, usul Sunwoo. Doyun menatap Sunwoo aneh. Lalu apa? Kau ingin dipukul jika ketahuan? Sunwoo manyun. Hei, berhenti, bisik Minhee pada adik-adiknya. Lalu memandang Jinhee. Jika kami punya buktinya, apakah ibu akan beruntung jika pisah dari ayah? Ia bertanya. Maksudku, kami semua sudah berusia belasan. Hanya Sunwoo yang masih 17 tahun dan Doyun sudah 18 tahun. Ucapnya memberitahu. Jika kami tidak akan disuruh memilih tentang hak asuh lagi. Lalu masih ada kemungkinan ayah bisa mengambil alih semua aset kan? Karena ibu tidak pernah bekerja. Juga biaya pendidikan kami mungkin akan diputus ayah. Ia melanjutkan lebih berat. Kalau diputus ya putus saja, komentar Doyun. Aku akan berusaha mendapatkan beasiswa. Jika tidak bisa, ya sudah, tidak kuliah juga tidak apa-apa. Sunwoo mengerucutkan bibirnya. Aku ingin jadi ahli gizi, gumamnya setengah. Minhee memandang Sunwoo. Tidak apa-apa, nanti saat kau lulus SMA, Nuna sudah akan hampir lulus. Ketika itu Nuna bisa bekerja untuk mendapatkan uang dan kau bisa kuliah ahli gizi, janjinya. Minhee sangat kagum pada cara mereka bertiga memecahkan masalah ini. Itu berarti Jiwon berhasil mendidik anak-anaknya. Senyuman terbentuk di bibirnya. Ia mengeluarkan ponsel dari dalam saku dalam buzzer. Mencari sesuatu dan meletakkannya di atas meja. Ini bukti kalian. Minhee, Sunwoo, dan Doyun sampai memajukan wajah untuk melihat. Mata mereka terpaku pada layar. Itu benar-benar ayah mereka. Merangkul seorang gadis muda. Kedua mata Minhee mulai digenangi air karena terlalu marah. Sunwoo terenyuh menatap itu, menyaksikan bukti langsung perselingkuhan ayahnya sendiri. Setelah semua yang ibunya lakukan untuk keluarga mereka.
membuatnya terhanyut. Doyun memalingkan wajah dan menyandarkan punggung. Jinhee membiarkan mereka menghadapi perasaan mereka dulu. "Kalian akan melakukan ini?" Ia bertanya. Minhee menghela nafas dalam, mendongak untuk menyeka air yang sudah berkumpul di matanya. Lalu kembali menatap Jinhee tanpa ragu. "Ibu sudah berkorban banyak untuk kami. Sekarang waktunya kami yang melakukan sesuatu untuk ibu." Jinhee tersenyum tipis dan mengangguk mengerti. "Itu berarti kalian hanya perlu membujuk ibu kalian untuk menghubungi Ajusi," ucapnya. "Dan Ajusi akan mengurusi sisanya." Minhee menghela nafas dalam. "Baik, Ajusi." Setelahnya, ketiga saudara Park berjalan kaki kembali ke rumah karena minimarket tadi tidak begitu jauh dari rumah mereka. Keheningan menyelimuti mereka. Sunwoo tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia melangkah pelan sambil menangis. Doyun menghembuskan nafas sebal. "Jangan menangis, ini bukan saatnya menangis," ucapnya pada Sunwoo. Minhee menatap Sunwoo sebal dan mendorong bahunya, lalu merangkul Sunwoo dan mengelus kepalanya lembut. "Tidak apa-apa, kau pasti terkejut," ucapnya menenangkan. Sunwoo terisak-isak. "Setelah ini, bagaimana dengan ibu, Nuna?" Suaranya bergetar. Minhee menghela nafas dalam. Ia sendiri tidak tahu apa yang harus ia lakukan. "Apapun yang terjadi," ucap Doyun bersuara, tanpa ragu, "kita akan berada di pihak ibu," tegasnya. Minhee dan Sunwoo menoleh pada Doyun. "Jika ibu terus bersama ayah, ibu akan terus tersiksa seperti ini," ucap Doyun meyakinkan dua saudaranya. "Selama ini ibu sendirian, tapi sekarang kita sudah besar. Kita sudah bisa melindungi ibu." Tangis Sunwoo mulai luntur. Ekspresinya semakin yakin. Jawabnya penuh tekad. Minhee melirik adik bungsunya lucu, lalu mengelus kepalanya. "Benar, sekarang kita akan melindungi ibu. Kita kan bertiga, jadi kita harus bersatu untuk menjadi kuat. Kalian mengerti?" Sunwoo mengangguk setuju. Doyun memasukkan tangan ke dalam saku celana. "Benar. Jadi, ayo kita pulang dan memikirkan cara bagaimana meyakinkan ibu untuk berpisah dari ayah." Minhee tersenyum yakin dan mengangguk, lalu merangkul Sunwoo dan berjalan bersamanya. "Ayo." Sunwoo melangkah keluar dari kamar dengan pakaian seragamnya. Ia melihat lip balm milik Minhee di tengah meja. Ia memperhatikan sekitar, tidak terlihat siapapun. Hati-hati menghampiri meja, mengambil lip balm itu dan menatapnya. Ia melirik sekitar sekali lagi, lalu membuka lip balm yang ia tempel ke tubuhnya, mengelus ujung jarinya ke lip balm dan mengeluskannya ke bibir. "Sunwoo?" Sunwoo terkesiap kaget dan menoleh. Jiwon juga terkejut karena reaksi putranya, hingga matanya menemukan lip balm di tangan putranya itu. Sunwoo langsung panik. Ia menutup lip balm dan meletakkannya ke meja. "Oh, aku hanya penasaran," sahutnya cepat. Lalu menyeka bibirnya dari lip balm tadi. Matanya menatap ke bawah, tidak berani menatap ibunya. Tatapan Jiwon melembut. Ia melangkah mendekat, mengambil lip balm tadi dan meletakkannya di tangan Sunwoo. Sunwoo tertegun, lalu mengangkat wajah menatap ibunya. Jiwon tersenyum hangat. "Kau simpan saja." Sunwoo terpaku. Tapi pria juga butuh pelembab bibir. Udara terlalu kering sekarang," ucap Jiwon memberitahu. Sunwoo merasa nyaman mendengarnya. "Tapi ini kan milik Minhee Nuna." "Tidak apa-apa, nanti Nuna bisa beli lagi. Kau simpan saja yang ini," ucap Jiwon meyakinkan. Sunwoo akhirnya bisa tersenyum. "Terima kasih, Bu," ucapnya dan menatap lip balm itu senang. Jiwon mengelus pipi putranya gemas. Tatapannya semakin lekat memandangi wajah Sunwoo. Ia tidak akan bisa melakukan kesalahan yang sama lagi. Ia sudah tahu putranya sedikit berbeda sejak kecil. Tidak seperti Doyun yang lebih agresif seperti anak laki-laki pada umumnya. Sunwoo lebih lembut. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya membiarkan Sang-hun memarahi putra bungsu mereka ini. Tapi di kehidupan ini,
apapun yang terjadi, selama putranya bahagia dan bisa menjadi dirinya sendiri, dia tidak akan membuatnya merasa kecil. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.